Haleluya. Yesus sudah bangkit. Firman Tuhan berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Maut dan kubur tidak bisa menahan Yesus. Dia bangkit, dia hidup. Haleluya. Mari bersama-sama kita puji Tuhan, kita muliakan Dia, karena Dia layak terima pujian. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari sorga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan
Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Yesus bangkit, Yesus Raja. Yesus bangkit, Yesus Raja. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar,
Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saatnya kita akan mendengar kabar baik firman Allah. Pada saat waktu yang Tuhan masih beri, kita akan sangat diberkati dengan firman Tuhan. Khususnya saat kita mengingat betapa Yesus benar, dia sudah bangkit dan hidup. Untuk itulah kita akan menerima kabar baik ini. Allah kita hidup. Di dalam firman Tuhan, kita mempunyai catatan khususnya dalam Injil Yohanes, menyatakan bagaimana keadaan murid-murid waktu menyambut kebangkitan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu. Di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-16, di situ saudara bisa dapati ayatnya yang ke-9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Secara spesifik disebut nama yaitu Thomas. Dia juga mempunyai pengalaman bagaimana menyambut Yesus yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati itu. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Demikian dituliskan di dalam firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini yang dicatat khususnya oleh penulis Injil Yohanes, bagaimana mereka menyambut Yesus yang sudah hidup, Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu. Lalu kemudian dalam firman Tuhan, kembali kita lihat Injil Markus pasal yang ke-16, kita lanjutkan kepada ayatnya yang ke-14. Injil Markus pasal 16 ayat 14. Akhirnya ia, Yesus, menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya itu. Demikian juga kepada Thomas, Yesus sendiri membuktikan benar ia sudah bangkit dari antara orang mati. Kita kembali dalam Injil Yohanes pasal 20, saudara, ayatnya yang ke-26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah.
Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita merayakan benar Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, Allah kita hidup, saudara. Di dalam firman Tuhan menyatakan sebelum mereka percaya, mereka dalam ketakutan. Tapi setelah Yesus menghampiri mereka dan mereka penuh dengan sukacita. Bahkan kepada Thomas dikatakan, "Berbahagialah meskipun kamu tidak melihat tetapi percaya." Memang saudara, khususnya di dalam Injil Yohanes paling lengkap menuliskan mengenai makna kebangkitan Yesus Kristus yang hidup itu. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara, perhatikan kata hidup. Itu adalah salah satu kata kunci dari Injil Yohanes. Nah, kalau kita lihat Injil Yohanes ini dimulaikan dari pasal 1 ayat yang ke-4, mengungkapkan mengenai kata hidup itu. Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-4 jelaskan mengenai hidup itu. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Yesus, penulis Injil Yohanes sudah ungkapkan, di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, di sepanjang Injil Yohanes pun saudara bisa dapati banyak yang menuliskan mengenai kata hidup ini. Dan yang paling menonjol saudara bisa dapati dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian juga ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 14 mengenai kata hidup ini, ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Begitu luar biasa penulis Injil Yohanes mengungkapkan kata hidup itu. Dikaitkan sebagai ia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian saudara, akhirnya kita bisa lihat juga dalam Injil Yohanes pasal 14 ini, ayat yang ke-19. "Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi." Perhatikan. "Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Sebab aku hidup, kamu pun akan hidup." Saudara dan saya sebagai orang percaya mempunyai jaminan kita akan hidup. Tetap hidup di dalam kasih kemurahan, penyertaan daripada Tuhan Yesus, Gembala yang baik, melewati situasi apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Percayalah firman Tuhan. Kita yang dikasihi Tuhan, kalau Dia berjanji, Dia akan mengenapkan. Karena Yesus sudah bangkit dan hidup. Ini adalah dasar yang menjadikan kita percaya bahwa benar Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Allah kita hidup, saudara. Disinilah letak inti makna yang terdalam arti daripada Paskah. Dengan kebangkitannya, Yesus ditinggikan, dipermuliakan oleh Allah
untuk menunjukkan diri dia adalah kehidupan yang sebenarnya. Juga menjadikan Yesus berwenang, berkuasa untuk memberi hidup kepada siapa yang percaya kepadanya. Saudara bisa lihat dalam Injil Yohanes pasal 10 ayatnya ke-10. Di situ dengan begitu indah, begitu menjadi satu kekuatan bagi kita. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Perhatikan saudara, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terpujilah Tuhan mengingatkan kita dengan kabar baik ini. Pasca Yesus bangkit, ada jaminan kita hidup untuk mengatasi melewati yang ada dalam dunia ini pun bahkan nanti sampai Ia menjemput kita. Hidup kita kekal bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan sorga itu. Saudara, dalam Injil Yohanes 20 ayatnya ke-31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Percayalah, bersukacitalah dan berbahagialah karena Allah kita hidup. Ini kabar baik buat saudara dan saya yang saat ini kembali mengingat kubur itu telah kosong. Yesus telah bangkit dan kehidupan ada bagi kita yang percaya kepadanya. Saya akan akhiri di dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari saudara, kita akan mengangkat satu pujian, mengaminkan firman Allah ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup.
Sama-sama kita datang di dalam doa kita. Kehadirat Allah Bapa di dalam kasih Kristus Yesus, Engkau yang sudah datang dan Engkau yang sudah bangkit dari antara orang mati. Allah kita hidup, ya dan amin, sungguh dan benar. Syukur dan terima kasih kalau kami berdoa dan berseru kepadamu. Engkau Allah yang hidup, yang melihat, yang turut merasakan, yang mengerti dan peduli segala keberadaan umat milik kepunyaanmu ini. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, biarlah melalui firman Allah yang kami sudah dengar, iman kami dikuatkan, percaya kami ditambahkan, kami akan masih melihat hal-hal yang Tuhan Engkau mengerjakan begitu heran. Hiduplah kami, mengatasilah kami, bergeraklah kami maju, melewati apapun dalam hal-hal yang sulit sekalipun. Kuduskan kami demi firman-Mu. Jadikan kami orang-orang yang sungguh percaya kepadamu. Dan kami hidup di antara segala hal yang sepertinya mau menghentikan kami. Terima kasih buat firman Allah. Terpujilah nama-Mu. Engkau mengasihi kami. Engkau mendengar doa umat-Mu yang dinaikkan bersama-sama. Setelah firman Allah ini memberikan kabar baik, Engkau Yesus setia bagi kami yang berseru kepadamu. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Jadilah kiranya hormat puji bagi Engkau Yesus Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami berdoa dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Akhirnya, bagi kita, orang-orang yang percaya, marilah terima berkat-berkat yang daripada Allah Bapa. Damai dan sejahtera, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Al-Roh Kudus nyata dalam hidup ini, menghibur, menguatkan kita, sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebagai orang percaya, kita boleh mengakhirinya dengan berkata, amin.